Gubernur Bali Wayan Koster terus memantapkan pelaksanaan karya Ide Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih, Karangasem. Puncak karya Ide Betara Turun Kabeh berlangsung pada Budo Manis Perang Bakat 5 April 2023 dan nyejer selama 21 hari sampai dengan Rabu 26 April 2023. Menyukseskan pelaksanaan karya IBTK bertepatan dengan Purnama Sasi Kedase ini, Gubernur Koster menggelar rapat koordinasi rakor bersama Ida Sri Bagawan Putra Natanawa Wangsa Pemayun, Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danu Putra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Wali Kota Sebali, MDA Provinsi dan Kabupaten Kota Sebali, PHDI Provinsi Bali, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kota Kabupaten Sebali, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem, Camat Rendang, Bendesa Adat dan Perbekal di Besakih, serta Ketua Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Besakih di Gedung Gajah, Jaya Sabah Denpasar Sabtu 25 Maret lalu. Dalam arahannya, Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini menyampaikan peningkatan kualitas pengelolaan di kawasan suci Pura Agung Besakih wajib dilaksanakan dengan menerapkan tatanan baru untuk mengatur pemedek pengunjung sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dengan demikian tercipta kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan, dan keindahan dalam rangka mendukung pelaksanaan karya IBTK di Pura Agung Besakih. Gubernur Koster menjelaskan penataan fasilitas di kawasan suci Pura Agung Besakih telah dilaksanakan dengan telah menyediakan fasilitas bagi pemedek atau pengunjung. Fasilitas itu diantaranya Wantilan, Bali Pesandekan di area Bencinga dan area Manikmas, untuk menunggu giliran persembahyangan dan beristirahat. Ruang ganti pakaian untuk pemedek pengunjung serta ruang laktasi atau menyusui di area Manikmas. Fasilitas UMKM di area Bencinga yang menyediakan 248 unit kios dan 162 unit los. Sedangkan di area Manikmas tersedia sebanyak 25 unit kios dan 36 unit los yang dimanfaatkan oleh UMKM pengguna kios dan los secara gratis. Mereka hanya dibebankan biaya operasional, perawatan, dan rekening listrik dan air. Juga disediakan pusat informasi, posko kesehatan, dan posko keamanan, serta gedung tempat parkir. Pihaknya ingin sekarang problem parkir dan akses bisa dipecahkan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Penataan kawasan suci Pura Agung Besakih yang dilaksanakan Gubernur Koster telah membuktikan bahwa pemimpin hadir untuk masyarakat. Dengan lengkapnya fasilitas yang dibangun, diperlukan juga dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menyosialisasikan dan mengimplementasikan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang tatanan baru bagi pemedek atau pengunjung saat memasuki dan berada di kawasan suci Pura Agung Besakih selama pelaksanaan karya Ide Betara Turun Kabeh. Secara rinci, Gubernur Wayan Koster menjabarkan poin penting dari Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023, yaitu pertama, dalam tatanan pemedek pengunjung memasuki kawasan suci Pura Agung Besakih, maka pemedek maupun pengunjung harus masuk melalui Candi Bentar di area Manikmas. Pemedek pengunjung yang menggunakan bus, truk, disediakan kendaraan shuttle bus listrik dari tempat parkir Kedundung ke area Manikmas dan sebaliknya. Pemedek berjalan kaki dari area Manikmas ke area Bencinga. Khusus untuk Sulinggih, lansia, wanita hamil, wanita yang mengajak bayi, anak balita, dan difabel disediakan kendaraan angkutan khusus. Pengunjung hanya dapat memasuki kawasan suci Pura Agung Besakih di luar area persembahyangan. Pemedek maupun pengunjung wajib membawa kantong sampah untuk menampung sampah selama berada di kawasan suci Pura Agung Besakih. Pemedek maupun pengunjung wajib mentaati ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Pengelola Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih. Kedua, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 juga berisi larangan dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, kesucian, dan keagungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Larangan tersebut diberlakukan sebagai berikut. Pelaku UMKM pedagang dilarang keras berjualan di tepi jalan. Pelaku UMKM pengguna kios dan los dilarang keras menyediakan dan menggunakan tas kresek, pipet plastik,
styrofoam, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai. Peraturan yang sama berlaku bagi pemedak maupun pengunjung. Pelaku UMKM, pengguna kios dan los dilarang keras membuang sampah di sembarangan tempat, berkewajiban menjaga kebersihan secara mandiri dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber, memilah sampah organik dan non-organik, serta menjaga keaslian lokasi. Pemedak yang membawa sarana upakara yang sudah diaturkan atau lungsuran dilarang keras membuang sisa lungsuran di kawasan suci Pura Agung Besakih, berkewajiban membawa pulang kembali sisa lungsuran. Ketiga, di dalam surat edaran nomor 3 tahun 2023 telah mengatur manajemen dan rekayasa lalu lintas yang harus dilaksanakan secara tertib. Seluruh kendaraan bus, truk, roda 4, dan sepeda motor yang datang dari arah Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem diarahkan menuju Simpang Pasar Menange untuk langsung menuju kawasan suci Pura Agung Besakih. Bus yang diperbolehkan memasuki kawasan suci Pura Agung Besakih hanya bus sedang maksimum 35 tempat duduk dan bus kecil maksimum 12 tempat duduk. Kendaraan bus atau truk hanya boleh parkir di tempat parkir Kedundung, Asti Mandala. Kapasitas parkir 250 unit bus atau truk. Kendaraan roda 4 hanya boleh parkir di gedung parkir barat area Manikmas, Kertageraha Kulon. Kapasitas parkir 1.426 unit kendaraan. Sepeda motor hanya boleh parkir di gedung parkir timur area Manikmas, Rangga Geraha Wetan. Kapasitas parkir 1.268 unit sepeda motor. Arus balik kendaraan dari tempat parkir kawasan suci Pura Agung Besakih diatur sebagai berikut. Bus atau truk hanya diizinkan menggunakan jalur yang sama seperti jalur kedatangan, yaitu dari Kedundung menuju Menange. Kendaraan roda 4 dan sepeda motor menggunakan jalur balik sebagai berikut. Bagi pemedak pengunjung yang menuju ke arah Kabupaten Bangli dan Buleleng, keluar dari gedung parkir area Manikmas, masuk ke area parkir Kedundung, kemudian keluar melalui Dusun Buyan atau Desa Pempatan. Bagi pemedak pengunjung yang menuju Kabupaten Klungkung dan Karangasem, keluar dari gedung parkir area Manikmas, mengarah ke timur menuju Dusun Batu Sesa, keluar di Simpang Yesa. Masyarakat yang berada di sebelah selatan parkir Kedundung yang akan menuju Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem diarahkan menuju Simpang Dusun Tegenan, menuju Dusun Batu Sesa, keluar di Simpang Yesa. Tidak diizinkan melintas melalui Lembah Arca, Telaga Wajah. Kendaraan pengantar Sulinggih dan pembawa Banten Penganyar diizinkan masuk melalui jalur Pura Dalam Puri. Setelah menurunkan Sulinggih dan Banten Penganyar, kendaraan wajib parkir di tempat parkir sesuai ketentuan pada angka 3. Kendaraan pengantar Sulinggih dan pembawa Banten Penganyar harus menggunakan tanda khusus yang disediakan oleh Panitia Karya Ide Betaro Turun Kabeh. Selama karya berlangsung, kendaraan pengangkut Kalian C dilarang keras melintas melalui Desa Muncan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya, Desa Pempatan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Karangasem dan sebaliknya. Selama karya IBTK berlangsung, Gubernur Koster menginformasikan kepada para sopir agar kendaraan pengangkut Kalian C yang dikemudikannya dilarang keras melintas melalui Desa Muncan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya hingga melalui Desa Pempatan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya. Humas Pemprov melaporkan.